Bu, saya mau nambahin sama ada yang ngaret tadi kayak Bu, ada yang balik kerja juga. Oke. Yang prodi SI sudah gini ya, sudah join ya ini. Saya nggak hafal soalnya mana prodi SI, mana prodi. Soalnya tadi sempat bilang masih ada mid matematika. Di sini Udah, Bu. udah ya berarti ya. Oke. Sama yang wildcard ya, kalau nggak salah ini ada yang wildcard. Jadi memang untuk yang wildcard saya apa namanya saya prioritaskan mereka untuk fokus mengerjakan proyeknya mereka. Karena pengajuan wildcard memang seperti itu ya. Jadi silahkan fokus mengerjakan langsung dia mengerjakan proyek UASnya gitu tanpa harus mengikuti perkuliahan seperti biasa. Oke, jadi selamat malam semua. Saya mulai perkuliahannya. Nah, kita minggu lalu sudah belajar tentang stakeholder ya. Saya sudah menjelaskan tentang stakeholder. Untuk recordnya itu meet-nya bisa dilihat di Spada. Hanya saja saat ini saya tadi dapat info dari pihak akademik bahwa ada beberapa sistem yang dimiliki oleh Primakarya yang memang sedang maintenance ya. Jadi memang yang namanya sistem itu memang wajib di maintenance itu. Memang harus wajib diadakan pemeliharaan biar tahu celah-celah misalnya ada kekurangannya di mana, mungkin dari segi keamanan dan sebagainya. Jadi wajib memang harus dipelihara ya sistem itu. Nah itu kalau nggak salah paling lambat selesai maintenance itu hari Jumat tanggal 11 lah katanya paling lambat ya. Jadi untuk sementara mungkin dari kalian akan sangat susah untuk mengakses pada gitu ya, buka tugas gitu. Tapi seluruh dosen sudah dikasih tahu sih tadi untuk tugas dan sebagainya bisa gunakan media lain dulu, mungkin gunakan WA dulu lah. Kalau dikasih tugas terus mau dikumpulin bisa lewat WA dulu gitu atau lewat email dan sebagainya ya. Kita gunakan media lain lah. Karena memang sedang maintenance untuk saat ini. Oke, kita minggu lalu sudah 2 minggu lalu ya, tepatnya kita sudah belajar tentang stakeholder. Jadi siapa-siapa yang akan terlibat dari sistem tersebut, apakah ada ownernya, kemudian apakah ada sistem analis, ada programmer dan sebagainya ya. Nah untuk hari ini saya akan membahas sedikit tentang lebih dalam lagi tentang sistem analis. Ya, nah, gimana kira-kira slide-nya sudah kelihatan? Sudah kelihatan slide-nya? Udah, Bu. Oke, aman ya berarti. Jadi saya memastikan dulu sebelum mulai memang slide-nya sudah kelihatan, biar nggak kadung saya jelasin gitu sudah 3 slide, tahu-tahu ternyata nggak muncul di layar kalian ya. Oke, kita akan mempelajari tentang memahami gitu ya, sistem analis secara lebih mendalam lagi gitu. Mungkin kalian pernah dengar istilah analis sistem, sistem analis dan sebagainya ya. Kalau bahasa Inggrisnya sistem analis, kalau bahasa Indonesianya analis sistem. Bolak-balik aja kan kalau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, sebelum kita masuk ke sistem analis, sebelumnya itu sistem itu sebenarnya ada klasifikasinya ya. Sistem classification itu ada 4 ya. Ada 4, ada abstract system, ada physical system, natural system, sama human made system. Yang pertama abstract system dulu nih. Nah, kalau kalian lihat nih di slide-nya pakai bahasa Inggris kan, this system is a system that is not physically visible because only it is thought or an idea. Example, the theological system which is a system that describes God's relationship with man. Kira-kira apa artinya nih? Nah, abstract system itu adalah ya sebuah sistem di mana sistem ini itu secara fisikal, secara fisik itu nggak kelihatan gitu. Abstrak ya, namanya juga abstrak berarti kan nggak kelihatan ya. Karena ini hanya berupa pikiran gitu, rancangan pikiran, ide gitu. Jadi kan nggak kelihatan ya. Emang ada orang bisa lihat idenya kita, misal kita lagi berpikir, ada nggak kira-kira orang bisa lihat gitu ya, kelihatan gitu di atas kepalanya gitu. Ternyata lagi mikirin ini kan enggak ya. Kecuali dia memang matanya dia punya kelebihan ya, bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat, mungkin sisi pikiran kita gitu bisa dilihat gitu kan. Jarang ya ada orang seperti itu ya. Nah, di sini contohnya itu sistem teologi ya, teologi yang berkaitan sama agama nih. Jadi adalah sistem yang menjelaskan bagaimana hubungan antara Tuhan sama manusia ya. System which is a system that describes God relationship with man ya, God relationship with man. Jadi hubungan antara manusia dengan Tuhan itu bagaimana? Itu contoh dari abstract system ini. Kemudian ada physical system ya.
The physical system is a system that appears physically so that every creatures can see it. Udah jelas-jelas nih. Physical system ini atau sistem fisik ya, itu adalah sebuah sistem yang secara fisikal itu memang ada gitu ya. Ada sehingga setiap orang gitu ya, setiap makhluk hidup itu bisa melihatnya, itu disebut dengan sistem fisikal. Contohnya ada komputer system, accounting system, production system ya, sistem komputer, sistem accounting dan sebagainya. Jadi ada wujudnya gitu. Kemudian ada natural system ya. This natural system is a system that occurs from natural process in meaning is not made by man. Example, geological system. Contohnya tuh kayak rivers, mountains ya. Kemudian ada solar system, galaksi sama solar system. Ya, nah ini apa maksudnya? Natural system atau sistem alami ini ya adalah sebuah sistem yang muncul dari proses natural gitu loh, proses alami gitu. Jadi dalam artian tidak ada campur tangan manusia di sana. Contohnya apa? Sistem geologi ya. Contohnya kayak adanya sungai, gunung ya. Kalau ada gunung, ada lembah gitu. Jadi dia membuat sebuah sistem di sana kan. Ada gunung, ada lembah. Kemudian kadang ada sungainya juga ya, ada sawah gitu. Kalau sawah sih itu biasanya buatan manusia ya. Kayak bukit gitu ya. Itu kan nggak dibuat sama manusia tuh kalau bukit. Nah itu geological system. Kemudian ada solar system ya, sistem tata surya. Contohnya kayak galaksi sama solar. Solar ini bukan bahan bakar ya, tata surya maksudnya ya. Solar system, sistem tata surya. Dalam sistem tata surya kan ada galaksi ya, ada bintang-bintang. Nah itu adalah natural system, jadi nggak ada campur tangan manusianya. Memang secara alami memang udah ada gitu ya, disebut dengan natural system. Kemudian ada human made system ya. This system is a system designed and that designed by humans ya. Jadi ini adalah sistem yang didesain oleh manusia. Contohnya kayak sistem informasi yang menghubungkan antara manusia sama komputer. Kemudian ada hubungan antara manusia dengan mesin dan sebagainya. Itu disebut dengan human made system. Sistem yang didesain oleh manusia ya. Oke, next. Sekarang baru masuk ke analis sistem ya, atau sistem analis ya. Fungsi pertama, function of the system analyst or analyst system ya. Pertama dia identify problems from the user. Apa nih maksudnya? Mengidentifikasi masalah dari user, itu fungsinya sistem analis. Jadi kalau ada masalah dari pengguna, si sistem analis inilah yang nyatet gitu, satu-satu dicatat masalahnya apa, terus diidentifikasi. Dia harus udah bisa mikir di sini. Ada masalah A gitu, kira-kira penyelesaiannya gimana? Ini tugasnya sistem analis. Ya, menganalisis dari sebuah masalah pertama. Ya, pertama itu fungsinya identify problems from the user, mengidentifikasi masalah dari pengguna. Kemudian yang kedua, state the specific of the goals to be achieved to meet user needs ya. Jadi yang kedua tugasnya mereka, si sistem analis ini adalah untuk menentukan ya tujuan itu apa aja gitu loh. Dia mendata tujuan itu apa aja yang harus diraih gitu ya, atau harus dicapai sehingga kebutuhan dari user ini terpenuhi gitu. Goals-goalsnya apa aja nih? Nah itu tugasnya si sistem analis. Udah dapat dia masalah, terus kedepannya tujuannya gimana nih ketika masalahnya ini selesai. Tujuannya kan tentunya harus penyelesaian masalah ya. Nah itu dia mendata tuh tujuan-tujuan dari sistem itu dibuat tuh apa aja, sehingga nanti akan sesuai dengan kebutuhan atau keperluan dari si penggunanya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada choose alternatives troubleshooting methods ya. Jadi tugas dari sistem analis itu fungsinya dia juga memilih alternatif-alternatif mengenai metode-metode dari penyelesaian masalah. Jadi dia tuh yang nyariin alternatifnya apa saja, metodenya, metode-metodenya apa aja gitu. Itu fungsi sistem analis. Yang terakhir, plan and implement the system design according to request user ya. Merencanakan dan mengimplementasikan desain sistem sesuai dengan permintaan dari si user atau permintaan dari penggunanya. Jadi dia yang merencanakan, kemudian mengimplementasikan desain sistemnya itu kayak gimana. Kira-kira kayak gimana tuh permintaan user, dia yang merencanakan dan mengimplementasikannya gitu. Itu salah satu fungsinya ya, beberapa fungsinya dia. Nah, kemudian ada daily text-nya ya. Daily text atau
tugas sehari-harinya apa saja. Ini bisa kalian lihat deskripsinya ya pakai bahasa Inggris. System analyst responsibilities may shift depending on their particular project stage of development. Daily tasks for system analyst may include coordinating computer installation and running tests on new software or hardware, potentially requiring them to consult directly with users, colleagues, and manager. They also run tests on new and running system to ensure that all programs run smoothly, troubleshoot bugs, and make modification when problems occur. Nah, jadi maksudnya di sini ya, tanggung jawab dari seorang sistem analis ini itu tergantung dari stage projectnya itu udah sampai mana gitu loh. Jadi tahapan dari projectnya itu sudah sampai mana pengembangannya. Nah, biasanya nih kalau seorang sistem analis itu biasanya menginstalasi komputer ya. Instalasi komputer. Kemudian melaksanakan tes ya. Tes kepada software atau hardware. Jadi dia menguji ya software yang baru sama hardware yang baru itu kayak gimana. Kemudian selain itu tugasnya lagi dia berkonsultasi secara langsung dengan pengguna, kemudian sama rekan kerja sama manajernya gitu. Jadi dia yang bicara sama user, setelah itu dari user dia bisa bicara sama rekan kerjanya ya. Rekan kerjanya bisa programmer dan sebagainya ya. Kemudian ada manajer juga, nah dia juga yang berkomunikasi secara langsung sama manajer. Nah, tugas mereka lagi juga, sistem analis ini juga biasanya selalu menguji dan meyakinkan semua program itu berjalan dengan lancar. Kemudian men-troubleshoot bugs juga ya, atau mencari tahu kira-kira bugs-nya di mana. Ada error di mana tuh sistemnya. Sama lagi satu, dia membuat modifikasi ketika masalah itu muncul. Tuh, jadi lumayan ya menguras pikiran lah tugas dari seorang sistem analis. Nah, kira-kira selain itu habis fungsi sama daily task ya, mungkin kalian perlu tahu juga hard skill sama soft skill yang diperlukan oleh seorang sistem analis. Hard skill yang harus dimiliki seorang sistem analis itu adalah, kalau hard skill itu kan berkaitan sama pengetahuan ya. Pengetahuannya dia selama dia berkuliah itu kayak gimana, itu hard skill. Kalau soft skill ini yang diasah biasanya di organisasi. Nah, itulah mengapa kalau di kalau di perguruan tinggi itu ada UKM ya, ada Himaproddi. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengasah soft skill mahasiswa. Karena di dunia kerja itu nggak cukup punya hard skill aja gitu. Jago misalnya kayak orang pintar matematika, dia jago matematika, jago komputer dan sebagainya. Tapi dari segi komunikasi dia cuma diam aja, nggak mau berinteraksi sama teman-temannya. Kemudian dari segi kerjasama juga nggak bisa kerjasama sama temannya, lebih cenderung individual jadi orang. Nah, sementara kalau kita membangun sebuah lembaga, membangun sebuah perusahaan, itu kan harus ada kerjasamanya tuh sama anggota-anggota lain ya, sama stakeholder yang lain. Nggak mungkin cuman kita aja yang kerja gitu. Misalnya kita mencari jurusan IT misalnya biar bisa atau cenderungnya kita tuh biar interaksinya sama benda mati aja, sama komputer gitu. Tetap ya nggak bisa. Tetap kita akan berinteraksi sama teman-teman kita yang juga jurusan di sana, di bagian sana juga, di bagian IT juga gitu. Kita harus koordinasi sama atasan, kita harus aktif gitu ya. Jadi tetap perlu soft skill di sana. Jadi itu pentingnya soft skill ya. Percuma misalnya punya hard skillnya bagus, tapi soft skillnya nggak bagus gitu. Komunikasi nggak bagus, kerjasama nggak bagus. Makanya itu perlu diasah. Gimana cara mengasah soft skill? Ya itu dengan mengikuti organisasi yang ada di kampus, ya di Himaproddi gitu. Belajar bagi waktu. Gimana caranya kuliahnya jalan, tugas-tugas jalan, tapi kegiatan organisasi juga jalan. Itu seimbang ya. Jadi sama-sama saling diasah lah hard skill sama soft skill. Nah, ternyata sistem analis untuk dunia kerja sendiri, orang-orang yang kerja di bagian sistem analis juga harus punya hard skill dan soft skill. Hard skill dia antara lain ada Microsoft Office. Jadi orang-orang yang nanti mungkin dari kalian yang tertarik jadi sistem analis itu harus punya skillnya tuh Microsoft Office ya. Harus bisa Microsoft Office. Microsoft Office itu contohnya kayak PowerPoint. Kemudian habis PowerPoint ada Word, Excel, itu Office ya. Kemudian ada SQL ya, Structured Query Language. Ini berkaitan sama database ya.
bahasa atau query dari database basis data. Kemudian ada sistem administrasi juga. Jadi harus bisa tahu kira-kira orang administrasi itu apa saja form-form administrasi gitu ya. Itu harus tahu di hard skill-nya. Kemudian untuk soft skill-nya sendiri, ya seorang sistem analis itu paling nggak dia punya komunikasi yang baik ya, punya komunikasi yang baik dan bagus. Kemudian critical thinking juga ya, berpikir kritis. Setelah itu bisnis analisisnya juga ya, memiliki analisa bisnis yang bagus, kemudian memiliki analisa teknikal yang bagus juga. Ini gimana cara ngasahnya? Ngasahnya harus ikut organisasi. Di sana kalian baru bisa mengasah ini semua gitu ya. Jadi kalau di organisasi kan kadang ada masalah ya, bikin event ada masalah. Masalahnya apa? Misalnya kayak gimana caranya bikin event yang menarik. Nah, ini mulai berpikir di sini ya. Biasanya kalau orang-orang yang berpikir kreatif, terus ada yang punya pemikiran kritis ya. Kritisnya dia gimana kalau misalnya begini eventnya. Nah, itu dia udah mulai punya pikiran kritis. Ini kayaknya ada yang ini nih, sebentar. Oke, ada yang mau join. Nah, itu kira-kira ya. Jadi ini semua harus diasah dengan organisasi. Itu hard skill sama soft skill-nya. Terus, sistem analis salary information, informasi gaji seorang sistem analis. Ya, berdasarkan dari BLS, data BLS ya. Kalau sistem analis yang kerja di industri perminyakan nih, analis is oil and gas extraction, itu biasanya gajinya bisa 124.690 dolar. Dolar nih, bukan rupiah ya. Ini dolar. Kalau dolar dikonversi ke rupiah berarti dikali 14.000. 124. Sekarang harga dolar berapa sih kalau dirupiahkan kan kira-kira masih 14 ribuan lah ya. 14 ribuan kali nih 124.690. Berapa kira-kira tuh gajinya? Berapa tuh gajinya kira-kira? Coba nih. 14.000 ya. 14.000. Anggaplah 14.000 ya, saya bulatin kali 124 ya, 124 ya. Ini 124 dolar nih. Kita konversi dia. Nah, segitu gajinya. Di luar negeri tapi, bukan di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin di bawah itu lah ya. Nah, ini kalau berdasarkan data dia di luar negeri, karena dia dolar, kalau dirupiahkan ya kira-kira 1 miliar ya gajinya. Gajinya. Per tahun tapi. Per tahun, kemudian kalau di industri manufaktur ya, industri-industri yang besar gitu, itu dia kira-kira sekitar 107.000 dolar, 107 ya, 107 dolar sama 112.000 dolar, ini sama dikali 14.000 aja, ya kira-kira ratusan juta lah berarti ya. Nah itu kira-kira, jadi lumayan gaji sistem analis kalau kerjanya di luar negeri. Tapi kalau sekarang sih beberapa memang ada sistem analis yang kerjanya tuh remote ya. Jadi kalau kalian yang ada di Indonesia itu bisa kerja di perusahaan di luar negeri gitu. Teman saya ada yang kayak gitu. Dia jadi sistem analis, jadi programmer, badannya masih di Bali, orangnya di Bali, tapi perusahaannya dia ada di Australia. Untuk rapat dan sebagainya dia rapatnya pasti pakai Meet ya, pakai Zoom atau pakai Google Meet kayak gini gitu. Jadi lumayan gajinya di sana ya. Kalau kita kan memang harus menyesuaikan sama UMK, kita kan ada UMK soalnya di sini. Cuman ya begitu, bedanya gaya hidup di sana sama di sini tentunya juga beda ya. Tuntutan hidup di sana sama di sini beda, biaya hidup juga beda tentunya. Di sana jelas lebih mahal biaya hidupnya di luar negeri. Wajar kalau orang per tahun digaji bisa 1 M. Ya, karena memang biaya hidupnya besar di sana. Harga makanan aja berapa sih di sana? Mungkin biaya listrik dan sebagainya bisa lebih besar daripada di Indonesia ya. Jadi sesuai lah sama hidupnya. Kalau di 1 M di sini ya besar ya, tapi kalau di luar negeri bisa kurang mungkin menurut mereka gitu. Terus ada sistem analis berdasarkan level pekerjaannya ya, job levelnya. Ini kalau yang entry level baru-baru masuk itu kira-kira kalau pengalaman kerja sampai dari 0 sampai 12 bulan itu disebut dengan entry level. Itu gajinya kira-kira sekitar 54.000 dolar.
Ya, sama juga ratusan jutaan berarti nih. Kemudian ada early career ya, dari 1 sampai 4 tahun itu sekitar 60.000 dolar. Ada mid career, orang disebut mid career sebagai sistem analis yang mid career itu dari ketika dia kerja dari rentang 5 sampai 9 tahun itu mid career. Gajinya 69.000 dolar nih kalian lihat. Ada yang berpengalaman nih, ini yang paling lama nih dari 10 sampai 19 tahun. 76.000 dolar, tentu lebih besar ya gajinya. Nah, ini kalau di luar negeri nih. Nah, gimana cara jadi sistem analis gitu? How to become system analyst? Yang pertama, seek the required education. Anyone looking to become a system analyst should start by getting the required education. In most cases, you should have a minimum of a bachelor's degree to become a system analyst. Jadi, bagi orang-orang ya yang mencari atau ingin menjadi seorang analis sistem atau sistem analis itu harus mulai gitu dengan kuliah ya. Nah, ini rata-rata ya dari banyak kasus kalau orang ngasih lihat lamaran kerja gitu sebagai dicari gitu sistem analis, pasti rata-rata mencari yang minimal dia harus S1 ya. Nih, bachelor degree. Paling nggak dia sarjana gitu S1 untuk menjadi seorang sistem analis ya. Kemudian yang kedua itu ada get certified ya. Mengikuti sertifikasi. While not expressly required, many certification can help you to become a system analyst ya. This include the following. Nah, walaupun tidak seperti yang memang harus sarjana gitu, tapi bisa kalian lengkapi ya. Jadi kalau misalnya mau ngelamar kerja, kita lengkapi dengan berkas-berkas sertifikat-sertifikat, mungkin ikut pelatihan dan sebagainya. Nah, itu bisa lebih meyakinkan si rekrut kerja itu gitu. Jadi kalau kita pernah ikut sertifikasi kan, oh berarti orang ini pernah latihan gitu loh. Dan kalau dia lulus, ya berarti memang pernah gitu ya, sudah pernah mengikuti sertifikasi ini, berarti sudah ada pengalaman gitu loh, megang ini misalnya gitu. Kayak misalnya orang ngikutin sertifikasi Microsoft Office ya. Misalnya ada lamaran gitu ya, lamaran kerja menjadi seorang admin. Yang lamar ada 100 orang, 200 orang yang lamar nih nyari posisinya itu. Semua sarjana yang lamar. Semua sarjana administrasi ya, satu administrasi semua yang lamar. Ada sarjana administrasi, ada sarjana komputer juga yang lamar di posisi admin itu gitu. Nah, tapi setelah dilihat gitu, yang punya sertifikat gitu ya, yang punya sertifikasi, yang pernah ikut sertifikasi cuma 5 orang aja. Nah, kemungkinan dari 200 ini ya yang dipanggil mungkin cuma 5 orang aja. Jadi difilter lagi tuh. Biasanya gitu tuh kalau orang-orang HRD ya kalau mau nyari rekrut pegawai gitu. Difilter sama dia, cari cuma 5 orang aja yang punya sertifikasi. Entah itu sertifikasi Microsoft Office dan sebagainya, mungkin di bidang administrasi dan sebagainya. Yang lagi sekian 95, lagi 195 ya tersisihkan dia gitu. Jadi itu pentingnya sertifikasi ya. Walaupun kita sudah ada kualifikasi dari segi pendidikan sarjana, tapi di sertifikasinya kita bisa kasih tambahan di sana, ada nilai plus lah modelnya gitu, ketika kita melamar sebuah pekerjaan gitu ya. Dan yang ketiga itu find way to get job experience ya. It may be helpful to gain experience more specific to the technical duties of a system analyst to obtain the role. For this reason, being a system analyst may not be the first job in your career journey right out of the college. Instead, look for a job in IT that offer you the experience with enterprise infrastructure and system. Nah, ini biasanya cara lain lagi, misalnya untuk menjadi seorang sistem analis. Biasanya kalau kita mau mencari kerja menjadi sistem analis, nggak serta-merta langsung jadi sistem analis gitu, nggak. Ya, biasanya orang-orang di kerjaan pertamanya tuh belum tentu menjadi seorang sistem analis. Tapi biasanya dia dimulai dulu dari kerja di bagian IT tapi bukan di bagian sistem analis gitu, mungkin bagian staff ya, tapi dia punya pengalaman tuh melihat orang gimana sih cara kerja enterprise infrastruktur dari sebuah sistem gitu, dia tahu gitu ya, kayak misalnya di bagian helpdesk ya, bagian apa gitu ya, di bagian di startup misalnya dia kerja, jadi di sana dia bisa ngelihat gitu, oh kalau di sana ternyata ada seniornya yang sistem analis, dia secara nggak langsung bisa belajar di sana. Nah, itu jadi ada pengalaman ya. Find way to get job experience. Jadi ada pengalaman kerja di sana. Paling enggak ya kerjanya berkaitan sama IT ya. Tentunya kalau menjadi sistem analis ya kerjanya sama IT. Jangan mau jadi sistem analis tapi
pengalaman sebelumnya malah kerja di bagian perhotelan atau di bagian restoran gitu ya nggak nyambung. Tapi cari yang di IT gitu, mungkin di startup, di perusahaan-perusahaan yang ada bagian IT-nya gitu. Kalian bisa di sana nanti lihat gitu ya kalau orang yang di bagian sistem analisnya ngapain aja gitu. Kemudian yang keempat tentunya harus update your resume and apply ya. Jadi tentunya kita harus mengupdate CV sama resume kita ya. Nah, jika kamu once you have gained the necessary skill, education, and experience, you can start applying for jobs. First, you will want to update your resume to make sure it reflects your most recent skill development and education and endeavors ya. Jadi ketika kita misalnya baru aja menyelesaikan sebuah course misalnya, atau skill-skill yang baru kita dapat gitu ya, kita ikut course-course gitu, kursus-kursus, terus kita dapat sertifikat. Ini bisa kita update nanti di resume kita sebelum kita mulai mengajukan pekerjaan. Jadi usahakan untuk selalu mengupdate CV-nya atau resume-nya gitu ya. Nah itu kira-kira, ini dia. Kira-kira gambaran kerja dari sistem analisis seperti ini. Jadi dia penghubung antara klien sama programmernya gitu ya. Klien gitu minta ini, minta itu, minta A, minta B, minta C, minta D, E, F, G, H, I, J, K, sampai Z. Catat tuh sama sistem analis. Sistem analis harus bilang tuh sama programmer. Menerjemahkan gitu loh, apa sih yang dimau sama si klien ini gitu. Bilang tuh sama programmer. Baru deh dibuat sama programmer aplikasi apa yang diminta sama kliennya. Terus, udah jadi gimana? Dites tuh sama sistem analis. Diuji coba dulu sama sistem analis ya. Ya, di testing dulu aplikasinya. Sesuai nggak sama apa yang diminta sama klien. Setelah itu baru tuh sistem analis ngomong lagi sama kliennya. Ini aplikasinya sudah selesai, bisa dicoba. Kurang ini, bilang lagi sama sistem analis. Baru dibilang sama programmer gitu. Selain itu juga sistem analis itu juga bisa memberikan saran gitu. Nggak serta-merta programmer yang solving problemnya enggak. Tapi sistem analis bisa solve problem juga dia gitu ya. Malah dari dia ya, karena dia sistem analis ya yang menganalisa sistem, dia tuh biasanya yang nyari kira-kira pemecahannya bagaimana gitu. Nah dia computer system analyst, ini career information. What do computer system analyst do? Make recommendation to their organization on how to bring business and information technology together. Membuat rekomendasi untuk organisasi mereka bagaimana membuat bisnis dan teknologi informasi itu menjadi bekerja secara bersama-sama gitu ya. Kemudian research new teknologi. Sistem analis itu juga meresearch ya, melakukan research teknologi apa sih yang terbaru gitu. Jadi misalnya punya startup, dia mau bikin apa, nah ini harus di research nih. Itu tugasnya sistem analis. Test system to ensure efficiently ya. Dites sistemnya untuk mengukur gitu ya, untuk meyakinkan bagaimana efisiennya si sistem ini kerjanya gitu ya. Rugi ya kalau misalnya salah kan rugi ya kalau kita punya sistem gitu, sistemnya udah dipublish, tahu-taunya malah bikin orang kewalahan makainya atau bikin orang kesel gitu ya. Nah, itu harus dites dulu makanya. Devise ways to make an exciting system meet the needs of a growing company gitu ya. Jadi membuat sistem itu sehingga nanti dengan sistem tersebut perusahaannya akan menjadi bertumbuh gitu ya. Nah ini kira-kira ada what educational background may be needed ya. Ini nggak selalu MBA ya, bisa orang lulusan sistem informasi juga bisa gitu. Nah ini what quality should computer system analysis have? Nah ini sumbernya dari sini ya, saya dapat ini ya, dari apa sih ini? Dari elearners.com. Ability to effectively communicate. Nih komunikasi harus bagus ya, karena dia penghubung antara klien sama programmer. Ability to think creatively, kemampuan untuk berpikir kreatif. Ability to think analytically ya, berpikir secara analisa. Jadi apa-apa harus dianalisa dulu, gitu. Contoh menganalisa apa misalnya? Yang paling simpel lah. Paling simpel misalnya keluar beli nasi kuning gitu. Bawa uang cuma 2.000. Mungkin nggak harga nasi kuning 2.000? Belum tentu ya. Belum tentu juga di tempat yang kita biasa beli, warungnya buka, bisa aja tutup. Sehingga harus nyari di tempat lain. Dan di tempat lain belum tentu juga harganya 2.000 ya. Sehingga apa? Kita harus menganalisa dulu. Berarti saya harus bawa uang lebih ya.
lebih berapa misalnya 10.000 gitu. Nah, itu artinya sudah berpikir secara analisa ya, sudah menganalisa di sana gitu. Oke, kemudian nah, sebelum lanjut ke Q&A ada yang bertanya? Kalau nggak ada, silahkan. Satu nomor 2 orang. Saya cari 2 orang. Itu pertanyaannya ya. Yang pertama, mention system classification. Sebutkan klasifikasi sistem. Nomor 2, what is the function of analysis system? Apa fungsi sistem analis? Yang ketiga, what is hard skill and soft skill analysis system? Apa saja hard skill dan soft skill yang diperlukan oleh seorang sistem analis? Kemudian yang keempat, how to become analyst system, ya gimana caranya jadi analyst system. Saya cek dulu. Ini siapa yang duluan nih? Emi Santika. Oke, silahkan Emi Santika jawab. Nomor 1 ya. Ya, nomor 1. Klasifikasi sistem ya. Itu ada 4. Yang pertama abstrak sistem. Yang kedua physical system. Dijelasin, Bu? Boleh kalau mau jelaskan. Abstrak sistem itu sebuah sistem secara fisik, tidak terlihat. Contohnya itu sistem teologi. Terus physical system itu dia kelihatan secara fisiknya. Contohnya sistem akunting. Terus yang ketiga, natural system itu muncul dari proses natural atau alami. Contohnya sungai, gunung, atau sistem tata surya. Yang terakhir, human made system. Jadi itu sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya sistem operasi. Oke. Emi Santika ya tadi ya. Benar, Emi Santika. Iya, Bu. Oke, lagi 1 orang soal nomor 1. Risma Yudiana. Iya, Bu. Silakan. Klasifikasi sistem itu ada 4. Yang pertama ada abstrak sistem, yaitu sistem yang yang terlihat secara fisik. Contohnya sistem teologi seperti hubungan manusia dengan Tuhan. Yang nomor 2 ada physical system, yaitu sistem yang ada secara fisik. Contohnya seperti sistem komputer. Yang nomor 3 ada natural system, yaitu sistem yang muncul secara natural. Contohnya seperti adanya gunung dan sistem tata surya. Yang keempat ada human made system, sistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya seperti manusia dengan komputer. Terima kasih. Oke, sudah ya nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Ini di urutannya sebentar. Gunapatni dulu. Iya, Bu. Silakan dijawab soal nomor 2 ya. Baik, saya sekarang mau jawab soal nomor 2, yaitu fungsi sistem analis. Yang pertama, menganalisis sebuah masalah. Terus yang kedua, menentukan atau mendata tujuannya agar tujuannya terpenuhi. Terus yang ketiga yaitu memilih alternatif sebuah masalah. Terus yang keempat, merencanakan dan mengimplementasikan permintaan-permintaan dari user. Nah, udah segitu saya, Bu. Oke. Afudina, lagi 1 untuk soal nomor 2. Oke, yang pertama itu mencatat dan menganalisis masalah. Terus yang kedua itu menentukan tujuan yang ingin dicapai. Terus yang ketiga memilih alternatif metode masalah. Yang terakhir mengimplementasikan dan mengimplementasikan sistem yang diinginkan user. Oke, udah ya nomor 2. Selanjutnya nomor 3, Ika Nurma Yunita. Silahkan dijawab soal nomor 3. Jadi hard skill itu dalam analisis sistem itu bisa mengoperasikan Microsoft Office, SQL atau
administrasi sistem. Sedangkan kalau soft skill itu bisa berkomunikasi dengan rekan kerja, berpikir kritis, menganalisa bisnis, dan menganalisa teknis. Sudah, Bu. Oke, lagi satu. Emi Santika lagi, soal nomor 3. Nomor 3 itu hard skill itu berupa pengetahuan. Jadi sistem analis itu dituntut untuk dapat mengoperasikan sistem Microsoft Office, yaitu seperti PowerPoint atau Word. Terus untuk soft skillnya itu yang saya tangkap dari penjelasan ibunya itu secara langsung terjun ke dunia kerja, itu maksudnya mungkin prakteknya ya yang saya tangkap. Terus maksudnya misalnya itu seperti komunikasi yang baik bersama dengan user, dengan rekan kerja dan sama atasannya, dan memiliki critical thinking dan memiliki analisa yang bagus juga. Oke. Ya, itu maksudnya terjun langsung ke dunia kerja, punya pengalaman kerja walaupun belum jadi sistem analis ya. Tentunya kalau orang baru kerja pertama kali nggak bisa langsung blok jadi sistem analis, itu tentunya agak susah ya di sana. Dia harus, apalagi basicnya bukan orang IT ya, maksudnya bukan orang bukan orang yang memang dari awam lah, misalnya kayak fresh graduate gitu ya. Kayak kalian baru tamat kuliah kan masih fresh graduate itu misalnya kan nggak mungkin langsung plug gitu langsung nerima tawaran jadi sistem analis. Pasti mikir dulu, kasih saya jadi staffnya dulu lah ya, atau jadi bagian apanya lah, yang tentunya di bagian IT. Nah, nanti lambat laun kalian bisa belajar tuh sama senior di sana, sama orang-orang di sana, gimana sih berpikir kritis, terus bagaimana berpikir secara bisnis itu bagaimana gitu. Jadi terjun secara langsung ke dunia kerja walaupun kerjanya tidak jadi sistem analis, di bagian lain dulu lah kerja gitu, paling nggak ada pengalaman di sana. Oke, selanjutnya soal nomor 4, 2 orang juga, siapa yang mau? Lumayan nih dapat poin. Oke, silakan Uni, nomor 4. Izin menjawab, Bu. How to become analysis systemnya pertama pendidikan harus sesuai jenjang pendidikan, misalnya sarjana komputer. Terus yang kedua mencari sertifikasi. Yang ketiga cari pengalaman, baik pengalaman kerja, magang atau misalnya magang di perusahaan gitu. Terus yang keempat update resume atau CV-nya biar bisa mencerminkan skill maupun pendidikan dari kita itu. Jadi yang dari HRD itu bisa tahu skill sama pengalaman kita. Udah dari saya itu aja. Makasih. Sip. Lagi satu deh, Guna Patni. Baik, yang pertama itu minimal harus kuliah S1. Minimal S1 gitu. Terus yang kedua tuh mempunyai sertifikat. Terus yang ketiga mempunyai pengalaman kerja di bidang IT. Terus yang terakhir selalu mengupdate CV-nya atau resume. Atau resume-nya. Oke. Nah, ya itu kira-kira ya dari soalnya. Jadi soalnya sudah ada, sebenarnya penjelasannya sudah ada di atas. Terus kalau kalian nggak juga, materi juga sudah saya kasih di Spada gitu. Jadi tinggal, kalau memang bahasa Inggris ya tinggal kalian translate aja gitu pakai bahasa Indonesia. Jadi dibiasakan gitu ya pakai bahasa Indonesia. Oke, kita lanjut lagi. Nah, saya lanjut dulu. Saya singgung sedikit tentang SDLC atau System Development Method.
SDLC yaitu metode pengembangan sistem ya. Nah, ini metode pengembangan sistem ini adalah sebuah proses untuk mendevelop atau mengubah sebuah sistem ya. Sistem dari sebuah software gitu. Nah, jadi model-modelnya juga ada banyak jenisnya sebenarnya. Ini pun yang saya cantumkan di PowerPoint hanya beberapa, sebenarnya masih banyak lagi orang-orang yang menemukan gitu ya model-model baru gitu. Model yang pertama untuk metode pengembangan sistem, untuk mengembangkan sebuah sistem itu namanya modelnya itu model waterfall, model air terjun ya. Kayak namanya air terjun, kalau air terjun kan dari atas ke bawah. Jadi kan misalnya kalau dari atas ke bawah, berarti kan kalau di bawahnya ada gini kan kena semua ya. Nggak mungkin secara bertahap dia ya, dari atas ke bawah. Nah, kenapa namanya model waterfall? Jadi memang dia tahapannya ini beruntun ya, bertahap dia, step by step. Dari analisis dulu, setelah itu proses desain, kemudian pengkodaan, artinya bikin ngoding gitu ya, pengkodaan, bikin aplikasinya dengan ngoding, baru ke tahap pengujian. Jadi setelah aplikasi sudah berhasil dibuat, baru ke tahap testing dan pengujian. Nah, biasanya kalau orang bikin tugas akhir, nanti kalian bikin skripsi berkaitan sama aplikasi, mungkin bikin sistem informasi akademik, sistem informasi absensi dan sebagainya. Pasti rata-rata kalau kalian lihat contoh itu dari skripsi atau tugas akhir kakak tingkat kalian, pasti rata-rata menggunakan model waterfall ini ya, karena ini memang model yang paling gampang gitu lah ya, artinya mudah dipahami dari tahap ininya. Walaupun sebenarnya nggak serta-merta kita benar-benar ngikutin gitu ya model waterfall itu. Misalnya kayak gini, kita udah analisa sistem gitu ya, kira-kira menganalisa datanya apa saja, terus kebutuhan fungsionalnya apa saja, penggunanya siapa saja, itu kan masuk ke tahap analisa ya. Setelah itu kita merancang tuh, kira-kira nanti desain sistemnya kayak gini loh. Setelah itu kita ngoding, baru ke pengujian. Nah, kadang kan kalau ada revisi-revisi dari dari dosen pembimbing kan nggak bisa ya. Dari pengkodaan kan bisa balik lagi malah ke tahap desain gitu. Kita desain ulang lagi gitu ya. Habis ngoding ternyata ada salah di aplikasinya, misalnya harusnya formnya nggak kayak gini bentuknya, otomatis kan di bagian desain kita rubah juga gitu. Karena kan kita merancang dulu berarti kan. Rancang ulang lagi, jadi kan balik lagi gitu. Jadi nggak serta-merta ini nih model ini harus saklek begini gitu, enggak. Ya, ini hanya gambaran aja sih. Padahal walaupun di implementasinya nanti bisa berbeda ya. Kita bilang aja model waterfall gitu, tapi ternyata waktu implementasi ya ternyata nggak kayak gitu nyatanya gitu. Nah, ini tahapan-tahapan yang ada di model waterfall ya, atau air terjun. Yang pertama adalah menganalisa kebutuhan software ya, analyze of software needs ya. Jadi di sini kita mengkoleksi kebutuhan yang diperlukan untuk sistemnya gitu. Kira-kira jenis aplikasi atau software seperti apa yang diperlukan sama usernya, itu masuk ke tahap analisa. Setelah dapat gitu ya, kita mau buat apa, baru kita desain tuh. Kita desain. Nah, di sini pada tahap desain ini ya kita bikin desain mock-up-nya lah ya, rancangannya. Bisa pakai tools-tools yang ada kayak Balsamiq Mockup, pakai Photoshop mungkin ada, nggak masalah ya. Yang penting jadi rancangan. Setelah itu baru bikin program code creation ya, jadi baru bikin codingannya, bikin programnya dengan cara ngoding gitu. Setelah itu testing, baru ke maintenance ya. Jadi setelah kita berhasil bikin programnya, bikin aplikasinya, itu harus diuji coba dulu. Sudah sesuai tidak? Ada error nggak? Misalnya udah bisa login, apa belum? Di form loginnya udah bisa login belum? Masukin username, password, terus kita klik button login, udah mau nggak dia login gitu. Kalau ternyata masih nggak mau login, berarti ya harus ngulang lagi ngodingnya kan gitu ya. Harus ada yang diperbaiki di bagian ngodingnya. Setelah itu baru proses pemeliharaan nih. Contohnya kayak Spada sama CDOS dan aplikasi atau sistem-sistem yang lain sekarang ada di Primavera. Jadi rutin harus dilakukan maintenance ya. Jadi untuk melihat kira-kira ada kesalahan atau tidak gitu. Ada problem atau enggak gitu ya. Jadi itu tahap maintenance. Atau bisa saja lebih mutakhirkan lagi biar loadingnya nggak lama gitu mungkin ya. Nah, itu bisa terjadi di tahap maintenance.
Model kedua ada prototype model namanya. Nah, ini used to connect customer in comprehension about technical matters and clarify the specification of the desired needs customer to software developer. Nah, di sini prototype model ini dimulai dari mendengarkan pelanggan dulu gitu ya. Jadi kita tampung dulu apa saja kebutuhan dari pelanggan. Setelah itu baru kita membangun atau memperbaiki mockup. Kemudian kita kasih langsung ke pelanggan lagi atau menguji mockup kita. Pelanggan yang kita suruh nguji gitu ya, bukan kitanya gitu, tapi semuanya diserahkan ke pelanggan gitu. Itu prototype model namanya. Namanya juga prototype, berarti masih fase prototype, belum ke aplikasi ya, berarti masih prototype dia, belum sampai ke finish gitu ya, sistem yang finish gitu. Baru tahapan desain aja berarti, mockup, desain mockup dulu. Nah, ini dia lebih banyak ke pelanggannya nih terus nih. Membangun atau memperbaiki mockup kalau seandainya ada ada masukan dari pelanggan. Setelah itu pelanggan melihat atau menguji mockupnya, jadi pelanggannya yang dikasih menguji, bukan kita yang menguji. Baru kita setelah itu baru mendengarkan pelanggan lagi. Setelah dia nguji kan dia yang tahu ya, sesuai kebutuhannya dia gitu. Ternyata nggak sesuai sama keinginannya dia, kita dengerin lagi itu maunya dia apa gitu. Lagi perbaiki kalau seandainya ada kekurangan. Nah, itu kalau model prototype. Kemudian ada Rapid Application Development ya, atau RAD model. Nah, ini dia meningkatkan development software. Nah, ini biasanya untuk jika kita membuat sistem untuk dengan jangka waktu yang cepat gitu ya. Perlu cepat gitu. Jadi RAD model ini adalah adaptasi dari versi waterfall dengan kecepatan tinggi gitu ya. Dia sebenarnya menggunakan konsep waterfall tapi cepat gitu loh. Jadi dibagi-bagi nih, bedanya dibagi-bagi. Jangka waktunya 60 hari sampai 90 hari. Kalau waterfall kan bisa lebih dari 60 hari ya. Biasanya kan kalau saya bilang tadi, biasanya orang-orang yang pakai waterfall itu kalau yang bikin tugas akhir, bikin skripsi gitu ya. Kalau skripsi kan bisa 6 bulan, bahkan ada yang 1 tahun mungkin skripsinya ya. Biasanya kan ada yang seperti itu, atau yang paling lama 6 bulan lah. Berarti kira-kira berapa hari tuh? 1 bulannya aja 30, berarti kalau 6 bulan ya sekitar 180 hari, lumayan lama ya. Nah, kalau yang ini untuk jangka waktu 60 sampai 90 hari nih biasanya. Berarti perlu cepat nih. Orang-orang yang perlu cepat sehingga dibagi-bagi nih. Tim 1, tim 2, tim 3. Jadi ada banyak tim sama dia pekerjaannya ya. Pemodelan bisnis, pemodelan data, pemodelan proses. Jadi dia mengadaptasi dari waterfall. Tapi timnya banyak gitu. Timnya diperbanyak ya. Orang ngerjain hal yang satu alur kegiatan itu banyak gitu. Kalau yang ini kan bisa dibagi-bagi ya. Bisa dibagi-bagi kalau di perusahaan gitu. Tapi kalau di sini tim 1 banyak dia timnya gitu ya. Karena memang perlunya cepat, 60 sampai 90 hari nih jangka waktu pengerjaannya. Kemudian ada iteratif model. Nah, ini iteratif model ini adalah kombinasi dari model waterfall sama prototype ya. Nah, dia model ini biasanya untuk mengatasi gitu ya kelemahan dari model waterfall yang tidak mengakomodasi iterasi ya, dan mengurangi kelemahan dari metode prototype yang prosesnya itu terlalu pendek ya. Prototype kan emang pendek prosesnya, cuman sama pelanggan aja kita. Nah, di iteratif ini dia lebih kayak iterasi dia ya. Iterasi kayak perulangan itu kan ada iterasinya. Itu iteratif model dia. Jadi dia kayak model kombinasi. Selain iteratif juga ada spiral. Banyak yang kodenya di sini ya. Nah, ini ada spiral. Spiral model ini dibagi menjadi beberapa aktivitas ya. Jadi ada, kalau kalian lihat di sini bentuknya spiral. Jadi dia memang bentuknya spiral nih. Penggambarannya spiral gitu loh, taks-taksnya itu gitu. Nah, ini biasanya cocok untuk mendevelop gitu ya, atau membangun sebuah aplikasi dengan skala besar gitu, tapi memerlukan waktu dan pengeluaran yang tidak terlalu tinggi gitu. Gimana caranya menekan waktu sama pengeluarannya gitu, tapi skala aplikasi yang dikerjakan itu besar. Nah, ini biasanya orang-orang pakai yang spiral. Nah, itu kira-kira sedikit tentang SDLC ya, System Development Life Cycle atau metode pengembangan sistem.
Nah, setelah ini saya mau kasih tugas, tapi tugasnya forum diskusi ya. Kalian kan belum dapat tugas nih. Nah, karena forum diskusinya itu di spadanya saat ini sedang maintenance, jadi saya terpaksa pakai Google Form ya. Saya pakai Google Form deh, forum diskusinya. Nah, ini forum diskusinya ya. Forum diskusinya sekarang jam 9. Nah, mungkin nanti yang sedang ada kegiatan bisa nyusul lah ya. Forum diskusinya saya buka sampai jam 10 kalau begitu. Nah, ini kalian punya waktu, karena kan ini jamnya sampai jam 22. Sampai jam 22, jam 10, kalian saya kasih waktu 1 jam untuk mengerjakan forum diskusinya. Saya share di WA saja lah ya. Saya share di WA nanti. Nah, nanti langsung dikerjakan. Oke, itu kira-kira ada pertanyaan? Kira-kira itu ya materi hari ini. Minggu depan baru masuk ke tahapan-tahapan ini, tahapan-tahapan analisa. Saya share dulu ini di WA-nya. Saya berikan di WA. Nah, untuk sementara pakai itu dulu ya, karena spadanya sedang di maintenance. Biar enggak gini nanti, biar enggak terkendala, jadi saya pakai Google Form dulu. Silahkan dijawab. Silahkan dijawab, saya kasih waktu sampai jam 10 lah ya, atau setengah 11 lah, biar enggak terlalu gini. Jam setengah 11, nanti jam setengah 11 langsung saya close forumnya. Itu sekaligus nanti saya, itu dapat nilai ya, jadi jangan, itu kayak tugas lah modelnya. Tetap dapat nilai itu. Setiap jawaban kalian itu saya nilai. Oke, nah itu kira-kira ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Jadi silakan habis ini fokus langsung kerjakan forum diskusinya. Ada pertanyaan? Saya tidak ada, Bu. Tidak ada? Oke. Saya absen dulu kalau gitu. Ini silahkan dikerjakan forum diskusinya. Batas waktu itu sampai jam setengah 11. Saya kasih waktu sampai jam setengah 11. Takutnya ada terkendala koneksi dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Izin bertanya, Bu. Untuk formnya itu saya kan lihatnya nggak bisa ngupload berupa file, berarti kita tuh langsung copy kalimatnya ya? Langsung tulis di sana, ngetik di sana. Itu kan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem itu kan apa? Yang kayak model. Ya, banyak berarti, Bu? Ya terserah. Kalau banyak ya berarti tulis banyak berarti. Saya nggak menerima upload dan file Word ya. Karena itu pendapat, sebenarnya jatuh ke pendapat. Saya nggak minta kalian copy paste yang ada di Google, terus kalian copy paste, kalian taruh di sana gitu, enggak. Inti-intinya aja apa yang kalian pahami gitu. Setelah kalian baca, mungkin kalian browsing atau kalian explore. Saya nggak nyuruh bikin yang banyak kayak bikin di file Word gitu, enggak. Itu lebih kalian ya ketik lah ya. Ya terserah lah gimana caranya gitu. Penting ada itu pendapatnya di sana ya. Siap. Oke, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan hari ini. Silahkan dikerjakan forum diskusinya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Selamat malam. Terima kasih, boleh live. Silahkan dikerjakan forum diskusinya. Jangan sampai telat ya. Karena telat ya saya close nanti linknya.
Oke, silahkan boleh live ya. Selamat malam. Malam Bu. Makasih Bu. Malam Bu. Terima kasih. Selamat malam Bu, terima kasih.